Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku. Di video kali ini, aku mau berbincang-bincang lagi dengan kalian masalah PMI, masalah TKI. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kembali sambut 146 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat 24 Januari 2025. Mereka terdiri dari 27 laki-laki dan 119 perempuan. Dari jumlah tersebut, 130 orang diantaranya adalah orang dewasa dan sisanya merupakan anak-anak. 146 pekerja migran Indonesia ini merupakan overstayer yang sebelumnya berada di rumah detensi imigrasi Tarhil Sumaisi. Sebagian besar diantaranya merupakan pekerja migran non prosedural yang bekerja di Arab Saudi dalam periode waktu 3 tahun ke belakang. Terus, para pekerja migran Indonesia disambut oleh Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI Kementerian Luar Negeri Kemlu. Juda Nugraha, Menteri Karding mengatakan pemulangan ini merupakan hasil kerjasama dengan Kemlu. Meskipun para pekerja migran Indonesia berangkat secara non-prosedural sebagai bagian dari tanggung jawab negara, Kemen P2MI pastikan mereka bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Pada awal tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi pemulangan sebanyak 554 WNI overstayer dari Arab Saudi yang terbagi dalam 3 gelombang. Nah, guys ya, jadi untuk hari ini, bukan untuk hari ini ya, untuk sekarang-sekarang ini himbauan ya untuk para TKW yang ilegal khususnya, kalian sekarang harus memilih bekerja bulanan aja. Karena kan yang ilegal itu kebanyakan kerjanya itu jam-jaman atau overtime gitu. Jadi 4 jam kerja misalkan pulang ke kontrakan. Nanti ada yang manggil lagi misalkan 3 jam kerja balik lagi ke kontrakan. Nah, itu sekarang sudah tidak aman, guys. Lebih baik nyari yang bulanan. Apalagi sekarang kan mau bulan Ramadan. Jadi para majikan di sini pasti banyak yang membutuhkan yang bulanan dan lebih baik ambil yang bulanan. Jangan yang pulang pergi gitu karena berbahaya waktu misalkan di perjalanan di jalan mau berangkat kerja kah atau pulang kerja, takutnya nanti ditangkap diberhentikan sama polisi dan ditangkap sama polisi dan dimasukkan ke Tarhil. Entah itu di jalanan, entah itu di kontrakan, makanya hindari perkumpulan atau kelamaan tinggal di kontrakan karena sekarang kontrakan itu digerebek sama polisi, guys. Jadi polisinya datang ke kontrakan-kontrakan gitu. Kalau ada yang mencurigai, langsung didatengin ke kontrakan dan langsung digerebek, langsung dipulangin, langsung dibawa langsung dideportasi. Langsung dibawa ke Tarhil. Nah, mungkin kalau yang mau pulang mah sekarang sih waktunya ya. Kalau yang mau pulang nih, sekarang waktunya. Nah, mungkin dari sebagian TKW ada yang belum mau pulang, masih betah, masih butuh gitu kan di sini di Arab, masih ingin bekerja. Makanya kalian harus berhati-hati. Jangan pulang pergi ke kontrakan, jangan jangan berkeliaran deh gitu kan untuk saat ini karena lagi genting-gentingnya, guys. Banyak yang digedor, banyak yang ditangkap-tangkapin gitu. Terus guys, kalian kan kalau misalkan udah ke Tarhil, udah pulang, maksudnya pulangnya lewat Tarhil, terus kalian tidak bisa masuk lagi ke Arab Saudi selama 10 tahun. Mau itu pisah ziarah, mau itu pisah umroh, mau itu pisah haji, tidak bisa, guys.
Kalau misalkan ada yang mengiming-imingi bisa asal ada duit, itu penipuan. Hati-hati karena tidak bisa masuk lagi ke Saudi selama 10 tahun kalau misalkan pulangnya lewat tarhil atau exit mandiri gitu kan, tidak bisa kembali lagi ke Saudi Arabia mau visa apapun, tidak bisa. Nah kan ada yang bilang seperti ini, bisa asal ada duit nanti saya bisa urus-urus dan sebagainya. Walaupun misalkan dari Indonesianya lolos dari bandara Indonesia, nah di bandara Jedahnya, di bandara Saudinya itu akan bermasalah. Daripada menghabiskan uang, buang-buang duit, lebih baik jangan hindari itulah gitu. Kalau misalkan masih mau bekerja ya udah ke tempat lain aja gitu, ke negara lain aja seperti itu guys. Terus ini himbauan juga nih buat para TKW atau di luaran TKW atau di luaran TKI atau misalkan belum pernah menjadi TKI, jangan mengadu domba gitu kan, jangan memprovokator gitu. Untuk para TKI-nya juga jangan terprovokator gitu. Dan aku sedih di sini ini ya merasa tersinggung gitu dengan kata-kata seperti ini. Ada yang bilang katanya TKW itu adalah budak. Dan budak itu harus memenuhi apa yang majikan mau gitu. Dan pikiran aku sama kalian pasti sama deh. Harus katanya melayani apa yang majikan minta. Melayani dalam hal apa nih? Kalau misalkan dalam hal tanda kutip perbudakan itu kan sudah tidak ada lagi ya. Zaman sekarang perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Dan sekarang kan bukan zaman jahiliyah. Kalau misalkan zaman jahiliyah, iya budak boleh digauli oleh bosnya, oleh majikannya. Dan sekarang tidak ada yang seperti itu. Kami di sini, TKW di sini adalah ART, asisten rumah tangga, TKW, tenaga kerja wanita. Jadi bukan budak yang boleh digauli seperti zaman jahiliyah. Jadi kalian yang belum pernah menjadi TKI, jangan pernah berpikiran seperti itu. Jangan disamakan antara zaman sekarang sama zaman jahiliyah. Sama zaman dulu. Sekarang beda lagi. Terus ada yang berkomentar seperti ini. Katanya itu mah yang resmi, yang kapilan. Kapilan itu yang resmi ya guys. Kapilan itu yang resmi yang punya majikan. Kalau yang kaburan mah katanya beda lagi. Yang kaburan mah enggak seperti itu karena majikan tidak membeli TKW yang kaburan itu tidak mengeluarkan uang banyak seperti TKW resmi. Hanya membayar gaji gitu. Jadi katanya bebas yang boleh yang seperti itu mah mungkin kapilan. Nah, di sini saya mau menjelaskan, mau meluruskan gitu. Apalagi TKW kaburan gitu. TKW kaburan kan nggak ada identitas. Jadi majikan boleh seenaknya aja gitu kan. Karena kerja dimanapun tergantung nasib dan takdir guys ya. Kan banyak ya, banyak kasus yang TKW ilegal, terus nggak digaji, dibuang di tengah jalan, dan kalian tidak akan bisa menuntut gaji, tidak bisa melapor ke polisi. Kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan ada pelecehan di majikan melecehkan kita, misalkan ya, kita tidak akan bisa melaporkan kemana-mana dan kalian akan dibuang begitu saja. Nah itu untuk TKW kaburan. Nah kalau misalkan yang resmi, kalau misalkan ada apa-apa dengan majikan kurang ajar sama kita, kan kita bisa lapor. Kita bisa lapor ke kedutaan dan kita juga bisa lapor ke kepolisian. Kalau misalkan tidak digaji juga kan kita bisa dituntut majikannya. Jadi di sini semua yang punya pembantu itu harus ada laporan ke kantor amal. Jadi kalau misalkan kita nggak digaji, kita lapor ke kantor amal. Kalau yang resmi, bagi yang resmi dan kita bisa menuntut majikan gitu. Terus di sini diwajibkan majikan itu membikinkan rekening pribadi untuk pembantunya, termasuk aku. Aku dibikinin rekening
rekening pribadi, jadi setiap gajian langsung dimasukin ke rekening. Kalau misalkan tidak membuatkan rekening untuk pekerjanya, katanya didenda sebesar 5.000 rial oleh Maktab Amal gitu, majikannya yang didenda. Makanya dulu itu aku dibikinin setelah diresmikan kembali, ada kontrak kerja, ada tanda tangan majikan, terus ada tanda tangan slip gaji. Nah, setelah itu majikan lapor ke Maktab Amal dan gaji sekian, tanda tangan, terus dibikinkan rekening. Jadi kalau misalkan ada apa-apa atau misalkan nggak digaji atau bagaimana, kita bisa lapor ke Maktab Amal, itu yang resmi. Jadi jangan begini ya, jangan yang merasa yang kaburan itu jangan bangga dengan gaji besarnya, dan yang resmi juga jangan bangga dengan keresmiannya. Kita sama-sama bekerja, kita sama-sama mencari nafkah, dan ya udah gitu kan, kita sama-sama bekerja di rumah majikan gitu kan. Jadi jangan terprovokasi oleh orang-orang yang belum pernah menjadi TKI. Karena banyak orang-orang yang ingin memprovokator antara TKW dan TKW, TKW dan TKW gitu kan. Jadi mereka itu berantem nggak ada jelasnya, nggak ada kejelasan gitu. Apa yang harus diberantemkan? Apa yang harus diperebutkan gitu, nggak ada. Mau TKW kaburan, mau TKW yang resmi, sama aja kita mencari nafkah gitu ya kan. Itu kita kerja di luar negeri manapun ya, kita tergantung majikan, tergantung rezeki, dan tergantung nasib. Kita nggak seperti aku ini kan, siapa sih yang mau menjadi TKW gitu kan, karena kepepet aja ekonomi sulit gitu kan. Di Indonesia tidak bisa bekerja, walaupun bisa bekerja tapi gajinya kecil dan kita ingin gajinya yang lebih besar, ya udah kita memaksakan atau nekat bekerja menjadi seorang TKW. Jadi pada sebagian orang memandangnya TKW itu hina, padahal hina, dan hinanya dari mana? Tidak semua TKW kerja nggak benar. Tidak semua kerja TKW menjadi ini pekerja nggak benar gitu pokoknya. Karena berpikiran mereka itu berpikirnya TKW itu kerjanya nggak benar, begini-begini, terus yang kaburan juga nggak benar kerjanya begini. Tidak semuanya guys, banyak yang TKW kaburan yang kerjanya benar gitu, tidak bolak-balik ke kontrakan, tidak kumpul kebo dan sebagainya. Kalau misalkan kalian udah terlanjur kabur, ya udah manfaatkan kekaburan itu, manfaatkan kebebasan itu, manfaatkan bekerja dengan baik. Karena kalau kaburan kan gajinya besar, seperti yang aku ceritakan di video-video sebelumnya. Menjadi TKW kaburan itu kesempatan ya, adalah kesempatan emas gitu kan. Kalian harus benar-benar bekerja aja, nggak usah tergoda oleh laki-laki lain. Terus yang mau berniat kabur, kalian harus hati-hati. Karena nasib orang beda-beda, nasib kita tuh beda-beda guys. Ada yang dikaburkan oleh orang yang amanah, dan ada juga yang dikaburkan oleh laki-laki TKL juga sama-sama Indonesia, terus ngaburin. Dan si TKL ini tidak semuanya baik gitu kan. Mereka akan memasukkan kita itu yang diajak kaburnya itu ke kamarnya. Nah, setelah di kamarnya itu, kalian kan mau teriak-teriak bagaimana? Mau minta tolong ke siapa? Mau tidak mau kan, kalau misalkan si laki-laki ini mau sesuatu, ya kita kan harus mau melayaninya. Gitu kan. Terus mau diajak nikah secara paksa. Ada kejadiannya, banyak kejadiannya TKW-TKW yang curhat seperti itu. Saya dipaksa nikah karena saya kabur. Saya nggak bisa kemana-mana, saya dikurung di kamarnya dan sebagainya. Dan kalian yang mau niat kabur itu jangan jangan lihat enaknya aja gitu, jangan lihat orang lain kaburan enak begini-begini. Kalian nggak tahu yang nggak enaknya, mereka mungkin nggak cerita gitu kan. Kalian harus berpikir bolak-balik kalau mau kabur gitu kan. Sebelum berangkat ke Saudi udah ada pikiran mau kabur, itu udah nggak bener guys ya. Semoga aja selamat gitu kan, semoga aja lancar. Perjalanan dari prosesnya lancar yang mau kerja ke luar negeri. Tapi kalau misalkan niatnya kabur sih nggak tahu ya. Ya pokoknya tanggung sendiri deh kalau ada apa-apa gitu kan. Jangan curhat-curhat di media sosial kalau misalkan ada sesuatu terjadi pada dirimu gitu ya. Oke guys, terima kasih, segitu aja ya, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.